Perkenalkan, saya Fauzana Afininas dari Politeknik Statistika STIS Jakarta. Di sini saya akan memaparkan penelitian yang telah kami lakukan dengan judul Analisis Perbandingan Metode Klasifikasi pada Pemetaan Tutupan Lahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023. Tutupan lahan merupakan gambaran penting dari permukaan bumi dan informasi tutupan lahan yang eksplisit secara spasial serta ringkasan statistik merupakan persyaratan untuk serangkaian keputusan pengelolaan sumber daya alam pada skala lokal, nasional, dan internasional. Sebagai sumber daya alam dan elemen penting dalam kehidupan manusia, tutupan lahan berubah sesuai dengan ruang dan waktu. Pertumbuhan penduduk yang pesat membuat dampak langsung terhadap perubahan tutupan lahan, Maximilian et al. 2019. Berdasarkan data dari BPS, pertumbuhan penduduk Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2023 sebesar 1,32%. Kondisi ini menjadikan Provinsi DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan pertumbuhan penduduk terbesar kedua di Pulau Jawa setelah Provinsi Banten. Kemudian data dari Badan Pertanahan Nasional, Provinsi DI Yogyakarta mengalami perubahan penggunaan lahan seluas 282,19 hektar pada tahun 2022. Dan menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Yogyakarta, rata-rata penurunan lahan pertanian menjadi lahan terbangun dari tahun 2002 hingga 2018 adalah 232,11 hektar. Berbagai penelitian telah dilakukan dalam mengklasifikasikan tutupan lahan menggunakan citra satelit dengan berbagai metode. Meskipun berbagai metode telah dilakukan untuk mengklasifikasikan tutupan lahan, masih terdapat kekurangan untuk menunjukkan sejauh mana setiap metode dapat memberikan akurasi yang tinggi dalam konteks penggunaan tutupan lahan yang dinamis dan kompleks seperti yang terjadi di Provinsi DI Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi metode klasifikasi tutupan lahan yang efektif dengan membandingkan akurasi yang dihasilkan oleh masing-masing metode, kemudian menganalisis estimasi luas tutupan lahan berdasarkan metode klasifikasi terbaik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, khususnya pada tujuan SDGs ke-11, yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan, serta tujuan ke-15 terkait dengan ekosistem daratan. Penelitian ini menggunakan Google Earth Engine dalam pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan evaluasi model. Data yang digunakan merupakan data citra satelit Sentinel-2A yang dibatasi di Provinsi DI Yogyakarta yang diambil dalam rentang waktu 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Untuk metode klasifikasi yang digunakan yaitu Classification and Regression Tree atau chart, kemudian Random Forest, dan Support Vector Machine atau SVM. Sementara itu, untuk kelas tutupan lahan terdiri dari badan air, vegetasi, lahan kosong, dan lahan terbangun. Tahapan penelitian yang digunakan yang pertama mengimpor citra satelit Sentinel-2A, melakukan tagging atau pengambilan titik sampel, ketiga membagi titik sampel menjadi data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%, keempat membangun dan melatih model, kelima melakukan klasifikasi dengan model yang ada, dan enam memvalidasi dan mengevaluasi hasil klasifikasi berdasarkan nilai akurasi. Interpretasi citra satelit Sentinel-2A terhadap klasifikasi tutupan lahan dilakukan menggunakan kombinasi band 432. Berikut merupakan contoh objek kenampakan untuk setiap kelas tutupan lahan, terdiri dari badan air, vegetasi, lahan kosong, dan lahan terbangun. Total titik sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 2.693 piksel yang terbagi menjadi 2.170 piksel untuk data training dan 523 piksel untuk data testing. Berikut merupakan confusion matrix yang dihasilkan dari metode chart. Dilihat dari user akurasi dan prosedur akurasi, nilai tertinggi terdapat pada kelas vegetasi. Pada prosedur akurasi, kelas vegetasi memiliki nilai 89,25%, sedangkan untuk user akurasi sebesar 93,17%. Hal ini berarti bahwa 89,20% kelas vegetasi di DI Yogyakarta berhasil masuk dalam peta klasifikasi, tetapi hanya 93,17% hasil klasifikasi benar-benar merupakan vegetasi di Provinsi DI Yogyakarta. Ini merupakan confusion matrix pada metode random forest, hampir sama dengan metode sebelumnya. Untuk producer akurasi dan user akurasi tertinggi terdapat pada kelas vegetasi. Sedangkan pada metode SVM ini sedikit berbeda. Pada produser akurasi, kelas badan air memiliki nilai tertinggi, sedangkan untuk user akurasi,
Nilai tertinggi ditemukan pada kelas vegetasi. Berikut merupakan peta klasifikasi tutupan lahan yang dihasilkan dari masing-masing metode. Untuk metode chart dan RF tidak jauh berbeda. Sebagian lahan terbangun terletak di bagian tengah Provinsi DI Yogyakarta, yaitu Kota Yogyakarta. Kemudian untuk kawasan vegetasi masih tersebar di seluruh wilayah Provinsi DI Yogyakarta. Aliran area badan air berawal dari bagian selatan Provinsi Yogyakarta menuju bagian utara. Kemudian lahan kosong cenderung lebih banyak ditemukan di bagian timur Provinsi DI Yogyakarta. Hal ini berbeda dengan peta klasifikasi tutupan lahan dan metode SVM yang didominasi oleh kelas tutupan lahan, kawasan vegetasi, dan lahan terbangun. Berdasarkan nilai estimasi luas tutupan lahan, kawasan vegetasi masih mendominasi tutupan lahan di Provinsi DI Yogyakarta dengan ketiga metode. Untuk menentukan metode klasifikasi terbaik dilihat dari overall akurasi dan kappa koefisien, dapat dilihat pada nilai overall akurasi dan kappa koefisien dari masing-masing metode lebih dari 80% yang menunjukkan bahwa kinerja ketiga metode pada penelitian ini memadai dan cocok untuk pemetaan tutupan lahan. Dan pada metode random forest dapat diketahui bahwa nilai overall akurasi dan kappa koefisien merupakan nilai yang tertinggi dibandingkan metode yang lainnya. Hasil dari semua metode menunjukkan bahwa random forest merupakan metode terbaik dalam pemetaan tutupan lahan di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2023. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zhao et al. Pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa metode random forest terbukti efektif dalam mengklasifikasikan tutupan lahan dengan akurat, menangkap hubungan yang kompleks dan memberikan prediksi yang andal. Dengan memanfaatkan kekuatan pembelajaran ensemble dari banyaknya decision tree yang dibangun pada subset data, metode random forest lebih stabil dan tahan terhadap variasi dalam data training, sehingga cenderung terhindar dari overfitting. Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa random forest merupakan metode klasifikasi terbaik dibandingkan chart dan SVM dalam pemetaan tutupan lahan di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2023. Nilai estimasi luas kelas tutupan lahan menggunakan metode random forest menunjukkan bahwa kawasan vegetasi mendominasi tutupan lahan di Provinsi DI Yogyakarta, diikuti oleh lahan terbangun, lahan kosong, dan badan air. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya yaitu menggunakan citra yang memiliki resolusi yang lebih tinggi, menambahkan kelas tutupan lahan sesuai dengan wilayah penelitian, serta melakukan analisis time series untuk melihat perubahan penggunaan lahan di Provinsi DI Yogyakarta. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.